Sani Iskandar Muda nomor 117 Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa, Ibu dan rekanita. Spesial Hari Ibu untuk program Pria Wanita kita hari ini seperti yang udah kita informasikan. Hari ini kita mau ngebahas tentang peran ibu sepanjang masa. Tentunya itu ada peran ibu dari masa ke masa ya pendengar Kardopa. Yang jelas untuk talk show spesial Hari Ibu ini kenapa tanggal 23? Karena kesibukan program Kardopa juga, kesibukan Ibu Tiorida juga tentunya. Akhirnya hari ini kita bisa live langsung untuk ngobroli tentang peran ibu dari masa ke masa. Spesial momen Hari Ibu masih ya. Untuk program ini tentunya bisa didengarkan di 5 stasiun Radio Kardopa Group. Tentunya di 99,4 FM Radio Kardopa, Visi Radio 89,6 FM, Jupti Indah Sibolga di 95,6 FM, di FM Tebing Tinggi 93,5 FM, Karisma Balige tentunya di 99,9 FM. Dan di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yang cukup luar biasa. Ada Ibu Tiorida Simanjuntak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi untuk saudara Desi dan selamat Hari Ibu saya ucapkan kepada seluruh pendengar wanita yang ada di Indonesia juga di luar negeri, terutama di dalam pendengar kepada radio PCFM, Kardopa FM, Dis Tebing Tinggi, Karisma Balige, Radio Jupti Indah Sibolga. Nah, mereka ini juga punya proses yang memang memiliki masa ke masa dan juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Apalagi di tengah kondisi kemarin yang cukup ya membuat kita porak-poranda ya Bu ya, di tengah COVID-19 2 tahun lah ya. 2 tahun hampir 3 tahun lah kita ya. Dan ini tahun ini kita belum stabil optimal, belum stabil. Jadi ini memang membuat kita sendiri pun sebagai ibu juga merasa tentu di situ merasa galau, di situ merasa tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, keluarganya untuk melihat bagaimana hidup ini yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Zaman dulu itu ya memang ibu prosesnya itu kan tidak akan pernah mengalami COVID ini. Tapi belakangan ini karena zaman sudah berubah, teknologi juga berubah. Banyak virus-virus ini Bu. Banyak virus-virus yang memang menghinggapi bermunculan, baik di dalam tubuh kita, baik di dalam usaha kita terutama. Oke, tapi juga ada sih mau ingetin buat pendengar Kardopa yang bisa menyaksikan live Facebook langsung ya. Kita live Facebook nih Bu di Kardopa 994 FM tentunya. Ibu boleh sapa pendengar Kardopa lewat live Facebook kita. Oh iya. Selamat pagi, selamat Hari Ibu dan selamat juga menyambut Natal tanggal 25 Desember yang tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan dan akan melewati tahun 22 yang akan membawa lebih seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Semoga kita banyak berdoa. Kita berdoa semuanya sehat-sehat ya Bu ya. Jadi di dalam proses kenapa menjadi menarik peran ibu dari masa ke masa ini Desi adalah saya tersentak seketika. Karena saya saat ini kan sudah memang usia 68 tahun sih. Udah jelas masuk lansia. masa lansia ya Bu ya. Iya kan, jadi lansia boleh dikatakan. Jadi dari situ saya juga harus mengangkat juga lansia. Lansia itu ternyata tidak begitu sulit untuk menjalaninya. Itu tergantung kita sih sebenarnya Bu. Kalau kita kayaknya mempersulit, kita yang terlalu kepikiran kali. Nah ini yang gampang penyakit datang, daya tahan tubuh kita juga turun nantinya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang peran ibu dari masa ke masa kan ada istilah kasih ibu sepanjang masa. Iya benar. Tidak pernah putus itu Bu. Tidak pernah putus. Sampai ada pepatah yang mengatakan kemarin kita sempat ngobrol. orang tua bisa mengurus 10, 11, 12 anak, tapi 20 anak 20 anak pun boleh, bisa. sanggup. Tapi belum tentu satu orang anak bisa belum mengurus. Tentu iya, jelas dan jarang sekali. Jadi saya juga ya sebagai seorang wanita
dari mulai lahir. Saya dengan hanya melihat, kami 8 bersaudara, saya di dalam usia 3 tahun orang tua saya sebagai kehilangan papa itu sudah begitu cepat. Maka melihat itu saya bergerak sendiri, bahasa tubuh itu saya tangkap. Waduh, betapa beratnya ibuku ini membesarkan saya gitu loh. Maka membuat Ibu itu jangan sedih lah Bu, saya nanti ikut sedih Bu. saya benar-benar boleh saya katakan ya, saya hitung. Jadi Ibu Sampai benar-benar situa merasakan ini perjuangan seorang iya, ibu ya Bu ya. Situa ini saya sudah lansia. Saya bisa dihitung dengan jari. Berapa kata atau berapa bisa kata-kata yang menyakitkannya masih bisa dihitung dengan jari. Oh, oke. Iya, jadi mungkin itulah doanya dia sampai dia di hari tuanya, dia hampir gak mau meninggalkan dunia ini. Baru terakhir kami sampaikan di dunia surga itu jauh lebih enak. Dan lihatlah anak-anakmu telah mengurusmu dengan baik dan telah membahagiakanmu dengan baik. Karena rasanya sulit ya kalau kita juga panjang umur katanya. Tapi kalau kita banyak sakit atau dibesarkan dengan sakit, gimana ya, sulit juga. Jadi untuk anak-anak ibu muda terutama ya, karena ibu muda. dia kan kebetulan Tuhan kita kan lahir dari seorang bunda juga kan, makanya lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu bundanya Maria, prosesnya kan dia dilahirkan di kandang domba dan amat sederhana. Jadi seorang ibu bisa melahirkan seorang jadi presiden, jenderal, ataupun sebaliknya, ataupun yang kebetulan betul-betul yang sangat lusuh banget, atau ada yang maaf kata yang gila, atau memang yang lumpuh. Dia harus, ibu itu selalu tetap setia, jadi Tetap sayang ya. sayang, jadi dia tidak akan pernah mengabaikan seorang ibu kepada anaknya. Itu tadi kasih ibu sepanjang Ya, masa. maka Mau dikatakannya apa, mau gimana apapun pun ceritanya itu ya, anaknya itu dia tetap Menyayangi, sesakit apapun anaknya itu menyakiti seorang ibu, dia selalu akan mendoakannya agar di saat nanti dia dapat bahagia dan dapat menghargai ibunya. Jadi maka itu ya, proses keibuan itu boleh saya katakan, saya terutama itu pengalaman saya utama itu adalah memang selalu menyerahkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Kenapa? Karena dialah kita ada. Napas dia yang kita pakai. Benar. Ya kan? Apa yang kita sombongkan? Yang mengatur hidup mati kita Ya, juga. mengatur hidup yang di kita atas, ya. Jadi buat ibu-ibu yang muda, suatu saat juga akan tua juga seperti Benar, saya juga kan. ya. Karena saya juga udah menjalani yang muda. Pernah yang muda cantik, ya Bu ya. Pernah muda. Pernah capek ya Bu. Pernah capek, dan sampai sekarang memang boleh dikatakan prosesnya ibu-ibu itu dalam Cukup usia dia biasa, luar biasa, sampai dia mulai letih setelah dia di dalam usia 45 tahun boleh saya katakan. Karena 40 dia ke 50 itu Ya. udah mulai kerasa sih Bu. ya kehilangan dia bagian tubuh dia, yaitu adalah menopause. Ya, menopause. Menopause ini membuat tulang-tulangnya menjadi rapuh. Setelah rapuh, dia tentu pola pikir juga banyak perubahan. Ya, banyak perubahan Bu. Nah, jadi pikir dengan juga. banyak perubahan ini, kalau anak tidak paham akan ibunya, karena itu Ini ternyata akan sering benar. terjadi selisih Iya. paham nanti Bu. Iya, jadi surga itu di bawah kaki Ibu. ibu, itu benar, nyata itu kok. Oke. Jadi buat yang pasangan juga jangan hanya kita mementingkan keluarga diri kita sendiri, tapi tanpa menghormati keluarga pasangannya itu sendiri. Karena dia juga udah melahirkan untuk menjadi pasangan untuk dia kan. Benar. Jadi bagaimanapun ibu itu tetap harus dihargai. Gak usah jauh-jauh lah. Di jalan pun kalau kita tahu orang tua yang tertatih-tatih atau berdiri di angkot, ya lebih baiklah kurasa kita yang muda Kita membantu ya. mau berikan tempat duduk kita itu Ya, untuk dia. benar-benar. Karena itu akan lebih baik dan lebih sangat bersyukurlah buat kita itu kalau bisa berbuat seperti itu. Ya, benar-benar Bu. Jadi kita harus lebih menghargai, apalagi
seorang ibu ya Bu, orang yang lebih tua, mau ibu mau ayah tetap harus kita hargai, terutama Iya. ibu tadi. Seperti ibu bilang, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu benar. Jadi jangan main-main lah. Jangan main-main, jangan kayak maling kundang ya Bu ya. Iya, jadi jangan. Jadi Itu zaman kata-kata dulu seorang ada. ibu itu Iya. sangat luar biasa. Jangan sampai ibu menyumpah serapah ya Bu ya. Itu Iya. bisa kejadian. Iya, tapi dan juga ibu itu bisa membaca, melihat daripada karakter anaknya itu Karakter sih anaknya, sebenarnya. iya. Ibu Dia yang sudah lebih melihat. paham sebenarnya karakter Seorang ibu anak-anaknya. dia tahu, dan berapa orang yang dilahirkannya, semua anak itu berbeda karakter. Ya benar Bu. Karena mungkin antara dua orang yang menjadikan satu, menjadi lahir seorang anak tentu membawa sifat yang berbeda dari bapak dengan ibunya. Maka untuk itu harus kita memahami, karena bagaimanapun ibu itu tidak pernah dapat tergantikan oleh siapapun. Benar. Bahkan dirinya sendiri nggak pernah dia sanggup menggantikan seorang ibu. Jadi alangkah, boleh dikatakan maaf ya, naibnya kalau kita tidak santun, tidak menghargai kepada ibu kita itu. Karena saya rasakan itu. Saya sampai sekarang juga selalu pulang ke kampung saya, ke Sibolga. Saya selalu berdoa, berbicara, tapi tetap memanggil atas nama Tuhan. Karena dia kan udah kembali ke tanah ini ya Iya. kan. Tapi rohnya supaya dia dapat beristirahat dengan baik Dia butuh bersama doa malaikat-malaikatnya, iya kan. Karena tuh butuh dia doa. Doa dari anak-anaknya. Doa dari anaknya semasa dia setelah tiada. Kurang lebih seperti itu, Des. Itulah mungkin bakti kita kepada orang tua kita walaupun telah tiada, kita mendoakannya gitu Iya. ya, Bu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ibu udah Oke. sedih, aku ikutan sedih jadinya ini Bu ya. Anda jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pendengar Visi Radio, Jupti Indo Sibolga di FM Tebing Tinggi Karisma Bali G. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Kita akan coba kupas nanti peran ibu dari masa ke masa. Itu biasanya peran ibu awalnya dimulai dari menikah, mengandung ya Bu ya. Iya. Nah disitulah baru peran ibu kelihatan ketika dia mengandung. Ini Mengandung. perjuangan banget nih. 9 bulan bawa Iya. sana bawa sini ya Bu. Bisa kita bayangkan ya, tak usah jauh-jauh lah ya kan. Kita melihat seorang ibu itu, karena jelas 9 bulan, kurang dari 9 bulan berarti Prematur. Prematur 7 bulan, tapi dia kemanapun dia pergi dibawa. Selalu dibawa itu Bu. Selalu dibawa. bener. Iya kan. Dan setelah dia lahir, Nah kita tahan dulu Bu. ya. Sudah dia lahir, Oke. nanti kita bahas nih peran Iya. ibu sepanjang masa ya pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Oke, kita balik lagi masih di talkshow kita spesial momen Hari Ibu ya. Tuh lagunya Kasih Ibu Sepanjang Masa. Menyinari dunia gitu ya Bu ya. Iya. Oke lah, kita lanjut lagi nih. Yang mau bergabung juga boleh nih ya Bu ya. Ke Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga di line telepon on air kita di 4521350. Mungkin mau ngobrol sama Ibu Tiorida, silakan. Tapi Bu, sebelum kita lanjut nih, aku pengen tanya juga, gimana Ibu ini kan sebagai ibu rumah tangga juga, tapi sekaligus memimpin beberapa perusahaan. Ini gimana nih Bu, sampai dari awal menjalani sampai sekarang ini? Saya lihat Ibu kayaknya masih tetap semangat gitu, masih tetap kuat gitu. Masih kalah kalian yang muda Iya, kubuatkan. nanti Ibu saya kalahkan. Kapan kalian ngalahkan aku? Tunggulah Bu, ada masanya. Tapi salut sih Bu. Nah ini gimana cara Ibu menjaga agar tetap stabil seperti saat ini? Seperti Ibu bilang tadi di awal, Ibu kan sudah memasuki masa lansia juga, Iya. ya kan ya. Tidak terasa waktu itu. Nggak kerasa sih waktu itu Iya. berjalan terus gitu ya. Jadi kalau saya itu memang kita itu benar loh. Sejak bayi itu terbentuk di dalam kandungan, Tuhan itu udah tahu ini jadi anak apa, ini jadi seperti apa gitu loh. Mungkin sejarah itu saya pelajari di dalam buku Alkitab. Jadi mungkin setelah saya sebenarnya dari kelas 5 SD sudah membantu ibu saya mencari makan. Jadi Ya, seperti gimana Ibu ya? bilang tadi. Jadi jam 4 pagi ibu saya udah jualan ke pasar ini. Saya jepit dulu pagi-pagi tuh badannya supaya aku ikut. Karena kalau tidak aku ditinggalinya gitu loh. Oke. Jadi sampai saya merasakan bagaimana memanajemen
jualan sayur itu, saya sebenarnya berawal dari situ karena saya kan pendidikan nggak tinggi, hanya tamatan SMP, nggak tinggi loh. Tapi salut loh Bu, Kenapa? dengan tamatan seperti Ibu bisa memimpin banyak perusahaan, Iya, karena mungkin bisa maju gitu. Saya menangis berdarah-darah ya Dari oke, awalnya, Bu, dari ya. awalnya. Karena saya bekerja dari seorang juga pembantu, jadi penyalur koran, menjadi juga karyawati bagian periklanan, Ya, advertising sampai seterusnya. Dan sampai hari ini saya masih bisa menguasai 14 perusahaan yang di tangan saya. Tuh, benar. Iya, jadi Ngurus anak-anak juga. ngurus anak-anak. Jadi saya tuntun anak saya ini dari sejak dulu itu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu lebih tepat, cuman gayanya yang berubah. Kalau dulu mama itu kan sambil menggendong anaknya di belakang, Bisa sambil sekali. menanam padi, sambil memasak, sambil menyiapkan makanan untuk suami kan. Itulah luar biasanya yang mungkin yang tidak dimiliki oleh Ibu-ibu zaman sekarang atau anak sekarang. Oke. Itu, tapi sebenarnya kita kemudian dalam penderitaan kehidup itu lebih baiklah memang dari awal kita alami seperti itu. Sampai saya melahirkan anak saya tanpa terasa 4 orang ya. orang gitu ya, sampai saya sekolahkan mereka itu ke luar negeri, sampai mereka sepuas-puasnya sekolah di luar negeri, agar jangan seperti saya. Seperti ibunya. Itu ya saja kan, agar jangan sesusah saya. Itulah pikiran seorang ibu. Itu Bu. pikiran seorang ibu. Biar yang anaknya tulus. maju, Ya. jangan kayak saya gitu ya. Ya, jangan seperti saya. Benar. Tanpa memperdulikan memperdulikan diri sendiri. dirinya sendiri. Yang penting Sebenarnya dia itu anak-anaknya sudah gitu ya. menderita sekali gitu loh. Oke. Maka ketika anak melawan ibu, ataupun ketika anak tidak merawat ibunya, itu adalah satu aba-aba, Itu dosa besar sih. dosa besar dan tidak. Aku bilang aku bukan Tuhan, tapi agak sulit boleh dikatakan dia tuh bisa berhasil. Benar. Dia akan banyak kendala. Benar, setuju Bu. Baik pasangannya sendiri juga harus sadar, gak boleh dia untuk menjadi pasangan yang hanya merangkul pasangannya sendiri. Tapi harus Kasihan merangkul toh ibunya, keluarganya, saudaranya. Karena bagi saya kebahagiaan saya itu sih, setelah mereka keluar negeri itu pulang, ya perusahaan saya jalani sendiri terus dengan sendirian. Saya predikat saya sebagai janda usia 38 tahun, saya jalani terus. Nah, begitulah Tuhan itu ternyata begitu mulianya, begitu besar berkatnya kalau kita tulus. Jadi tulus sehingga kita pun tidak merasa letih. Dan sampai saya menjalani di hari lansia saya ini, sekarang ya Bu. saya sedih. Kenapa ya? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberi saya hidup sampai hari ini. Napasku adalah napasmu. Itu kan? Karena dia kita lahir di dunia ini. Benar. Ya kan? Maka saya bilang, saya ingin waktu saya 2 tahun yang lalu di tahun 1920 di akhir tahun 18, saya di kursi roda. Iya, cukup mengalami Iya, sakit yang sangat cukup parah. getir sekali gitu. Dan saya tidak sangka saya bisa Bangkit lagi. setegar bangkit ini dan bisa bekerja lagi. Anak-anak saya memang sangat sayang kepada saya. Mereka juga mengatakan, untuk apa sih hartamu itu, Ma? Sebenarnya bukan harta yang saya cari. Saya nggak pernah cari harta. Makanya saya pengen tanya, apa sebenarnya Ibu cari sekarang ini di masa Ibu yang sudah Yang seperti saya di ini? masa tua saya melihat anak saya ini rukun, bahagia, perusahaan ini bisa jalan. Kenapa? Mendirikan sebuah perusahaan itu tidak semudah Membalikan telapak tangan ya Bu. melapakkan tangan. Itu saja, karena tidak mungkin kita kembali ke masa lalu lagi. Ya, kita harus menatap masa depan. Ya, jadi seperti apa masa depan ini? Ya jelas lebih sakit bagi kita itu. Kalau dulu kita punya tanah yang luas, tanah yang sempit juga, lempar apa saja pun menjadi cabai, menjadi sayuran, semua akan tumbuh dengan suburnya. Jadi aku rasa pun seperti itu. Tapi entah kenapa belakangan ini mungkin Tuhan ini pun, aku pun nanti akan memberikan sesuatu surprise pertama untuk anak-anak saya yang saya lahirkan di hari Natal, baru nanti di hari emas
tahun Ulang emas, tahun Kardopa ya. tahun Kardopa 50 ada 2 hari tahun. kita buat memberikan hadiah-hadiah emas buat yang terbaik gitu ya, sebagai kenangan ya. Kepada akhirnya saya harus menanggalkan kehidupan Benar, Bu. ini. Pada Ya akhirnya kan? memang Ibu harus tinggal meninggalkan semuanya. ini. Ibu Iya. sudah siap. Sudah siap. Sudah Karena siap, bagaimanapun ya memang itu nggak bisa kita mengingkari, kematian itu tetap ada. Kapan hanya Tuhan yang tahu. Enggak, kita nggak ngomongin tentang kematian, Bu. Saya singgung tentang udah siap Ibu memberikan segala sesuatu perusahaan-perusahaan ini Ya udah apapun jelas, itu ke karena anak-anak. bagaimanapun ya, kalaupun saya memang mengerjakan segala sesuatu itu, Karena di masa sekarang Ibu kan layaknya itu harus tenang, santai, menikmati apa yang sudah Ibu. gimana santai saya kalau saya kebetulan otak saya bekerja terus. Itulah. itu problem Makanya, saya, dan itu saya berpikir terus gimana saya melawan diri saya ini ya supaya bisa berhenti. Sebenarnya Ibu tinggal menikmati aja dari Iya, hasil benar. jerih payah Ibu selama Benar. ini gitu kan. Sepertinya dengan 14 perusahaan beraneka ragam dan betul-betul boleh dikatakan baunya tetap harum, tidak punya masalah yang kecuali orang lah yang bikin masalah kemarin sama kita yang sampai kesulitan. Tapi karena Tuhan itu maha baik, saya pun nggak pernah berpikir untuk susah atau untuk menjadi orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, perjuangan yang sangat luar biasa. Kita kasih tepuk Iya. tangan dulu nih teman-teman buat Ibu Tiorida. Waduh, salut. 14 perusahaan, ibu rumah tangga lagi ya Iya. kan. Belum lagi udah ngurus cucu sekarang ya Bu Oh, ya. udah ngurus cucu saya sekarang yang 5 tahun udah mulai meniru saya. Oh. Itulah canggihnya kan. CIP. CIP, ya kan. Kalau datang orang kantor ke bawah, maaf kata diusurnya pergi. Opung Saya capek gitu. mau merawat opung saya, dia bilang. Aduh, sangat luar biasa. Itu satu perhatian dari anak kecil, dari cucu. Jadi satu kebanggaan. saya bisa menangkap yang diinginkan Ibu sekarang ini adalah kebahagiaan anak-anak gitu Ya, ya. bukan Karena bebas anak-anak laku bahagia lagi. juga kita sebagai ibu akan ikut bahagia melihat Benar. anak-anak bahagia, Ya. melihat anak-anak sukses. Ya. Itu kebahagiaan seorang ibu ya. Iya, karena Oke. bagaimana ya, saya dari tamatan SMP saja ijazah saya 14 perusahaan yang saya pimpin, pegang dan tetap eksis. Tapi kalau melihat anak saya ini nggak bahagia, rasanya hancur, Menangis gitu ya, Bu? belum menangis ataupun tidak sejalan aja mereka. Saya Oh, sangat sedih banget gitu. Benar-benar tidak sejalan Ya, karena itu ribut kan lah atau bagian gimana. tubuh saya. Jadi saya ingatkan kepada anak saya, ketika kau antara kakak atau adik saling bersenggolan, tapi jangan sampai membakkan ke dalam hati yang dalam, karena yang terluka ibunya juga. benar. Kenapa kan bagian daripada darah ibunya. Jadi semua menetes di situ. Bukan di sini berarti ibunya bela yang ini, bela yang Tidak, itu gitu ya tidak, Bu ya. tidak, Tapi tidak. sebenarnya selayaknya itu ya harus saling merangkul lah. Saling merangkul. Itu kebahagiaan Iya. tersendiri bagi seorang Karena ibu tadi. seorang ibu harusnya kan dia dibesarkan ketika dia sarjana, ketika dia sudah jadi orang berada, ketika dia sudah sehat, kokoh, bukan menjadi menghancurkan harapan ibunya. Karena kenapa? Ya gimana hidupnya satu saat nanti ya? Kan menjadi satu pemikiran yang sangat dalam. Karena kita tahu, udah jelas dikatakan di situ. Surga itu adalah di bawah kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu. Iya, di bawah telapak kaki ibu itu benar. Itu Nyata. benar nyata. Jadi berbahagialah kalau masih anak-anak memiliki ibu. Sakit apapun dirimu, buatlah yang terbaik dirinya. Kamu akan menjadi sesuatu anak yang terpandang, anak yang bahagia. Jangan lempar dia ke jompo menjadi teman. Kalau sampai orang tua meminta dia ke jompo karena sudah tidak akur di rumah tangga, itu sangat menyakitkan sekali sih. Benar Bu. Itulah tadi. Itulah ceritanya Iya, itu. di awal kita singgung tadi 12 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Iya. Satu orang tua bisa ngurus 12 anak, 12 solusi 20 anak gitu. Iya, 20 anak dan tertib semua. Semua yang dan tertib. ada
keluarga itu Makanya yang berhasil. sama orang-orang tua zaman dulu ya Bu, itu anaknya Iya. banyak-banyak, aman, tertib Aman, gitu ya. tertib. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat ya gitulah. Karena mungkin ya itu tadi, kalau aku lihat itu yang ada adalah kurang imannya, iman Bisa. yang kurang. Kalau dia ada iman, dia akan mengikuti apa yang menjadi aturan hidup, karena di situ kan ada yang terlarang, ada yang dapat kita ambil. Ya. Karena itu udah dosa dari Adam dengan si Hawa. Hawa. Kan? Karena juga Hawa juga ada, perempuan itu dia juga hidup dari tulang rusuknya si Adam ketika dia tidur diambil. Maksudnya supaya ada temannya berbicara, menikmati kebahagiaan itu, dan mereka kan betul-betul di surga betul. Tapi ketika mereka melanggar pantangan yang dilarang oleh Tuhan, iblis yang datang, terakhir mereka pun dihubar-habirkan, diusir dari surganya itu. Iya benar. Seperti kehidupan itu juga seperti Iya, itu. benar. Jadi kita membuat bahagia, membuat sedih, membuat menderita, kuncinya di diri kita. Diri kita sendiri. Nah, saya manusia kebetulan paling cuek. Ah, Kerja aja terus. iya, saya lihat Ibu kerja. Penderitaan datang aja terus. Kadang tak tanpa apa-apa. memikirkan kesehatan sendiri. Tidak, sehingga sampai ya baru-baru ini juga sampai saya juga sakit Baru pulang karena kemarin Ibu. ya karena memang terlalu Overdone. overdosis. Setiap overdosis bekerja, ibaratnya saya sudah mobil tua, dipaksa kerja, tapi bukan karena ada yang dinyuruh, enggak, memang karena kemauan sendiri. Itu pula cilakanya. benar. Memang kadang kita lihat orang tua kita seperti itu Bu. Malah Iya. kalau dia nggak kerja kayak badannya nggak enak gitu ya. Ya, Kayak, cepat pikun katanya. Jadi Betul. ya harus kerja gitu biar Iya. cepat maksudnya biar tetap aktif gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kita balik lagi nih Bu. Tadi ngomongin tentang masa ke masa. Dari mengandung tadi, bawa ke 9 bulan ke sana kemari, belum lagi nanti melahirkan, itu perjuangan hidup dan mati. Disitulah ditentukan perjuangan seorang ibu tadi. Hidup dan mati. Makanya Iya. kita sangat sedih kalau melihat anak kita nggak sopan atau melawan ke orang tua. Benar. Waktu melahirkan ini antara hidup dan mati loh. Iya. Masa udah besar kayak gini. Jadi, pengen dipencet iya. lagi. Jadi itu memang dirasakan. Kalau saya lain pula. Aduh, beratnya nanti tanggungan kalau anak ketika dia melawan orang tua gitu kan. Karena kita kan kita lahirkan, kita didik sampai dia remaja. Ya, Remaja sampai dia dipersunting dewasa, orang. menikah lagi. Kan. Ketika dia nggak bahagia. Coba Sedih juga kita seorang sebagai ibu. ibu macam mana hancurnya hatinya dia ya. Ya. Jadi gimana ya? Kalau aku bilang ya tetap itu karena kembali harus bisa menyalahkan diri sendiri. Kebahagiaan, kesulitan, kesusahan itu hanya diri kita sendiri yang membuat. Oke. Percaya nggak? Percaya benar-benar. Ya gitu. Makanya restu dan doa ibu itu penting untuk anak-anak. Ya. Jadi memang doa seorang ibu itu sebagaimanapun hatinya tersayat sampai dia pun juga mau di liang kubur. Seorang ibu tetap berdoa untuk anaknya agar dia kembali ke jalan yang benar dan menjadi anak Tuhan, supaya dia hidupnya saat nanti dia memperoleh kebahagiaan hidup seperti itulah. Oke. Iya. Ibu udah ngurus 4 orang anak ya Bu ya? Iya, 4 14 perusahaan. 14 Belum perusahaan. lagi anak tiri. Oh, oke. 100 orang. Kalian kan anak tiri saya. Weh, kita anak tiri ibu ya weh, tolong. lain bapak. Lain bapak, lain emak kita Bu. Lain. Tapi nggak Enggak, apa-apa. satu emak. Kita juga kan tetap mendukung ibu sebagai anak-anak ibu juga di sini, selalu mendoakan ibu juga Iya. tentunya ya. Nah ini kan tadi perjalanan ibu udah cukup luar biasa dari masa ke masa, mengandung anak, membesarkan 4 orang Iya. anak, mendidik mereka, menyekolahkan mereka sampai ke luar negeri ibu bilang tadi. Nah sekarang ini ibu sudah memasuki masa yang bisa dibilang sudah tidak muda lagi. Jelas memang sudah lansia. Lansia udah masuk ya Kok Bu. takut bilang aku lansia? Nggak apa-apa Bu, nanti ibu marah. Aku mana marah, memang aku bangga. Kenapa? Karena memang menjadi Kadang orang ada yang kreatif. nggak suka Bu dibilang aku belum tua boleh. nih. Belum tua ini katanya gitu kan.
ya kita bisa permak juga semua dari luar semua sehingga bisa berusia muda semua. Tapi onderdilnya yang di dalam, Nah, itu. apapun ceritanya, Mau dipermak sana mau sini. dipermak sana sini, Yang di tetap dalam juga, nih. karena tidak ada menjual onderdil yang asli seperti yang dia miliki. Benar, Itu kuncinya. Apa persiapan Ibu menghadapi masa lansia saat ini? Ya, saya harus memikirkan untuk di bidang sosial bagaimana berbuat baik, menanam yang baik lagi, dan menanam terus dan menjadi seorang ibu lansia yang benar-benar bisa dikehendaki Tuhan. Akan seperti apa lansia itu dikehendaki Tuhan. Sebenarnya saya menghindari itu. Menghindari ibaratnya jangan mau marah-marah apa begitu ya. Bener, Bu. Tapi aku asik disodorkan yang kebetulan yang membuat aku marah terkadang itu. Padahal anak saya udah bilang, Mama sudah dapat penyakit baru darah tinggi. Iya, makanya kalian ambillah pekerjaan inilah, saya bilang kan, supaya bisa aku tidak terbebani karena aku manusia memang semua onderdilnya itu sudah tidak kuat menahan, memikul yang begitu berat. Jadi makanya Pola pikir kita juga terbatas, Bu, kalau udah pola lansia pikir kan? kita lansia itu ya memang terbatas ya juga. Tapi syukurlah sama Tuhan, anak-anak juga penerus untuk regenerasi ini sepertinya untuk akhir tahun ini saya lihat sudah terbentuk mereka dan punya tanggung jawab masing-masing. Bagi saya udah kebahagiaan yang sangat luar biasa itu, Des. Itu sih yang harus kusampaikan. Satu pertanyaan ke Ibu. Ibu udah cukup puas dengan penghasilan anak-anak Ibu sekarang ini? Karena Ibu bisa dibilang tadi udah lansia, udah tua. Ibu mempersiapkan hari tua lah saatnya sekarang ya, menyerahkan regenerasi lah istilahnya Ibu ya. Gimana menurut Ibu nih? Ya seharusnya memang mereka jangan merusak konsep dan yang juga sudah Ibu bangun gitu. Yang sudah saya bangun itu semua itu karena dasarnya dari awal itu kan gitu kan adalah sudah berakar kejujuran di atas segala-galanya. Jangan menyakiti orang, jangan menipu orang, dan jangan berbuat tidak baik kepada orang. Karena itu sudah ada memang dasar akarnya. Jadi saya juga sangat bangga kepada saya itu mungkin sejarah kehidupan saya itu sudah tertulis, sudah jelas. Seperti apa loncatan yang sangat luar biasa. Semuanya itu karena memang di situ ada Tuhan bekerja. Jadi saya ingin anak saya juga membuat juga kepada seluruh pekerja yang ada di perusahaan ini, membuat melapangkan dada, waktu serta tempat kepada Maha Penciptanya, agar selalu bersyukur seperti itu. Karena kita sekaya-kayanya apapun, sehebat-hebatnya aja apapun, yang paling sakit kalau kita sakit di tempat tidur. Sakit di tempat tidur, terus anak-anak kurang peduli, tidak perhatian, itu sakit banget sih, Bu. Karena memang ibu akan menjadi kayak anak kecil. Ya. Oh, percaya nggak? Aku ada lihat kemarin itu ada orang tua berusianya sampai 100 lebih. Dia main tanah. Itu balik ke anak-anak, Bu. Kembali ke anak-anak. Kembali ke anak-anak. Luar Itu biasa tadi pola pikirnya juga kayak anak-anak. Ya itu karena pola pikirnya itu sudah seperti itu. Tapi yang merawatnya itu dia sangat luar biasa. Kenapa? Selalu harum dibuatnya neneknya ini atau ibunya ini. Iya. Jadi sudah berapa regenerasi kurasa, udah bercicit, udah punya apa lagi ya? Kalau sudah usia di 100 lebih. Udah cukup luar biasa. Kalau saya sih memang saya nggak usah lah panjang-panjang usia saya, kenapa pun andai kata ditanya Tuhan itu kayak masih mau banyak Tirida hidup di dunia itu, kata enggak lah, udah capek aku Tuhan, saya akan berbicara seperti itu. Berarti Ibu udah siap untuk meninggalkan semuanya gitu. Iya, udah memang siap. Jadi bagaimana ya, karena memang seperti itu, bagaimana kita melihat yang indah-indah saja dan bagaimana kita melihat berkarakter yang baik, itu sih yang kuharapkan sih. Oke. Baik, Bu.
Tetap semangat, Bu. Yes. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini, pendengar Kardopa. Jangan lupa ya, tetap aja stay tune di PC Radio 89,6 FM, Radio Jupti Indah Sibolga 95,6 FM, Dis FM Tebing Tinggi 93,5 FM, Karisma Balige 99,9 FM. Nanti kita lanjut lagi talk show spesial Hari Ibu bersama Ibu Tiorida Simanjuntak. Tetap aja stay tune terus. Kita kembali lagi masih di talk show spesial momen Hari Ibu bersama Ibu Tiorida Simanjuntak. Ibu dapat salam dari teman-teman di Radio Dis FM Tebing Tinggi. Selamat Hari Ibu untuk Ibu Tiorida. Semoga diberikan kesehatannya, kebahagiaan selalu nih. Iya. Oke, dari teman-teman dari Dis FM Tebing Iya. Tinggi. Ari, siapa Ari, Bu? Di sana ada Ari. Ada Ari, terima Ada yang kasih lainnya. Ari. Ini Oke. dia ini juga pekerja keras juga sih, yang punya tanggung jawab mengembangkan perusahaan Dis FM di Tebing Tinggi, di Karisma Balige. Ada Bang siapa itu? Simbolon. Bang Simbolon, di Radio Di Jupti. Radio Jupti Indah, ada di sana Andi. Ada Andi, ada siapa lupa saya, siapa lagi Saya juga lupa pulang di Jupti. mewakili semua di situ. Mereka memang tetap bersukacita dan punya tanggung jawab. Ya, semoga Tuhan juga memberkati mereka banyak. Dari teman-teman kita Visi Radio juga Ya, nih, Bu. Visi Radio juga tidak lupa, di sana ada Anda. calon bapak yang muda, calon ibu yang juga yang muda. Hargailah ibu itu, karena di sanalah Benar. letak dari segalanya surga yang kamu peroleh. Selagi Supaya masih kau nanti, ada selagi ibumu. masih ada ibumu. Kalau nggak ada baru biarkan nyesel dia nanti. sedih, baru nyesal. Kalau setelah tidak Ya, ada baru kalau saya nyesel. sih memang gimana ya, saking senangnya ibuku kepada saya, kepada dia nggak mau meninggalkan dunia ini agak sulit ya. Terakhir kita Ibu bilang harus tadi, memberikan ayat-ayat yang menyenangkan hatinya. Kenapa? Dia terlalu tersakiti, dia suka menangis ketika dia melihat kita. Ternyata aku dari orang yang miskin bisa anakku menyenangkan aku yang sangat luar biasa. Itu di dalam hatinya. Anak-anaknya Jadi bisa dia sukses, itu. dan dia merasakan kebahagiaan itu yang sangat luar biasa. Itu yang ada di dalam pikirannya. Dia nggak ingat lagi siapa dirinya semasa ibu muda dulu, jual sayur jam 4 pagi harus jualan tanpa alas kaki seperti nyanyinya itu ya. Aduh, sedih banget lah. Itulah yang membuat saya terkadang sangat sedih ketika saya bisa seperti ini gitu loh. Saya lihat Ibu juga belajar dari ibunya Ibu Tio ya. Iya. Ibu juga seorang single parent kan, besarkan Saya single parent, anak-anak. membesarkan anak-anak, dan di situ dituntut tanggung jawab itu karena memang merasakan anak itu adalah harta di segala-galanya. Harta yang paling berharga ya. Harga yang memang paling berharga, jadi kita harus menuntun mereka dan bagaimana mereka menjadi orang anak Tuhan dan bisa hidup dengan kesederhanaan, tetapi untuk tetap bekerja dan tetap dalam lindungan Tuhan, seperti itu sih. Karena waktu kita tidak banyak, Bu, nggak kerasa ya, Bu, Ya, kita ngobrol-ngobrol. nggak terasa ngobrol. Nanti kita lanjut ngobrol Ya. lagi ya, Bu. Oke, jadi Tapi ini ada pesan buat ibu-ibu, terutama yang sebaya dengan ibu-ibu lansia nih. Ibu ada yang Ya. pengen disampaikan? Silakan. saya berterima kasih kepada Tuhan, saya dapat sehat dalam usia lansia 68 tahun. Mungkin tahun depan sudah 69 tahun. Tapi usaha yang saya pimpin tahun emas tahun depan. 50 Jadi 50 tahun patut saya bersyukur, bersukacita, bersyukur dan ingin membahagiakan juga kepada pendengar. Dan terima kasih yang sangat luar biasa kepada juga Radio PC, Radio Dis Tebing Tinggi, Radio Karisma Balige, Jupti Radio Indah. Jupti Indah Sibolga. Berkaryalah di sana supaya sedemikian baik, karena apa yang engkau mauin untuk menjadi kaya, menjadi miskin, dirimu yang menentukan. Benar, kita sendiri yang Iya menentukan kan, kita langkah sendiri kita. langkah kita. Tapi tetap doa dan restu ibu itu penting, ya kan? Jadi ibu-ibu juga yang memang punya anak tapi kurang diperhatikan anaknya, ya
berbanyaklah berdoa. Semoga Tuhan juga meringankan beban yang Ibu alami di dalam menghadapi lansia ataupun yang lagi sakit, ataupun yang lagi sudah tidak bisa apa-apa, ataupun yang memang di rumah sakit yang sudah koma. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka, yang karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Pencipta. Benar, Bu. Kepada siapa? Sang Pencipta kita. Disitulah kita lebih berbanyak amal dan doa untuk baik yang lebih penting kepada masyarakat gitu. Seperti itu. Satu lagi nih Bu, tadi kita sempat ngomongin tentang menopause. Kan kadang ibu-ibu banyak yang belum siap menghadapi menopause, Iya. ketakutan lah. Kan ini berimbas kemana-mana Bu, masalah seksual pasti ya. Pasti. Kan? Jadi dia bilang jadi ada kita kena tegur dari KPID itu ya, bahasanya Sex Today itu tidak mendidik, membuat orang gimana ya pola pikirnya. Mungkin kalau sudah di pola pikirnya sudah tidak baik, tetap akan tidak baik. Tapi kita memberikan Kita arahan, edukasi. pendidikan, edukasi. Karena kenapa? Kalau memang mau lebih bekerja keras, hentikanlah yang ada, baik yang di TikTok, baik yang di sosmed. Itu yang lebih parah vulgar sebenarnya. barengan. Ya Yang kan? vulgar. Dan ini nyata. Kita mungkin nggak ada pembicara yang ahli, tapi Desi itu mengambil yang ahli-ahlinya, dia hanya menyuarakan seperti apa Sex Today itu yang bisa dilakukan. Cukup umurkah? Ternyata kan banyak sekali menyalahgunakan permainan Jadi seks bebas. menjadi lahirlah anak-anak Karena ketidaktahuan yang tadi ya, punya AIDS, karena tidak tahuan itu. Jadi janganlah lihat, kalau Kardopa itu memang sangat vokal, sangat tajam, matanya tajam, telinganya juga tajam. Sesuai dengan ini kita berani Iya, tampil beda. berani tampil beda. Itu yang harus lihat. Jadi memang itu corongnya Kardopa itu. Oke. Jadi kita selalu mengarahkan yang selalu yang terbaik. Yang begitu, baik Desi. sih, kita mengarahkan yang baik-baik, Iya. kita mengedukasi untuk ke arah yang lebih Iya, baik. betul. Pesan terakhir Bu, ini untuk anak-anak lah, kayak kami ini, Ibu bilang anak tiri Ibu. Dari para ibu yang sudah kami anggap sebagai orang tua kami juga Iya. di sini, pesan Ibu Karena sebagai udah orang tua berapa kami. puluh tahun bahkan kalian Aku udah lama loh Bu udah di berapa sini. puluh tahun. Ngadepin Ibu, dimarahin Ibu sampai nangis, jungkir Sampai balik. nangis. Tapi karena itu kamu menjadi Bisa seperti bisa ini. seperti ini kan itu. Makanya saya juga udah berdarah-darah, udah berair mata darah yang saya keluarkan. Tapi karena itulah saya menjadi seperti ini sampai saat ini. Oke, pesan Ibu Ya. buat anak-anak deh, Jadi, anak-anak Ibu, buat kami kepada juga anak anak-anak saya Ibu. juga ya kan. Jadi tetap ada saling mengasihi, sayangnya lah mereka. Memang kita harus, mungkin saya boleh katakan temperamen tinggi juga sih. Benar. Boleh diakui, tapi mungkin itu bagian daripada kesuksesan Seorang Ibu daripada Teorida. seorang Ibu Teorida itu gitu loh. Tapi Karena sekarang Ibu harus ngurangi loh marah-marah Ya, Ibu. makanya jangan kalian pancing aku sih marah-marah saja. Enggak, aku pancing, gajian Berikan cepat aku Bu. yang Nah, udah. terbaik. Supaya jangan marah. Di ini nih kalian kasih orang minta nasi goreng, ngasih dikasih nasi perang. Nasi Padang. Nasi aneh-aneh. Ya marah lah kan gitu. Ya, Bu. Apa yang diminta itu yang diberikan. Oke. Jangan membuat beban lagi. Ya, Dan Bu. itu menjadi amal loh. Kalau marah orang tua sepertinya kan udah nenek-nenek sih, boleh dikatakan kan? Iya, benar. Kan Udah jadi 69 tak loh. baik. Iya 69 lah depan saya. Jadi saya juga nggak menginginkan untuk lebih panjang lagi usia saya, enggak lah. Karena Kalau diberikan sudah umur yang coba- panjang, kita syukurin. Enggak, Alhamdulillah. bukan hanya panjang. Kalau saya nggak sehat gimana? Juga sih Bu. Iya kan? Nggak mau juga kita Jadi jadi daripada beban anak-anak berdosa, ya, Bu, ya. beban di anak-anak, ya mendinglah kita itu harus minggir. Dan harus minggir, teori dia harus minggir. Sudah tidak di tempatnya lagi, nggak jalan tolnya lagi. Jalan tolnya sudah anak-anaknya. Ya, udah Dia harus regenerasi jalan- ya Bu. udah Ya? regenerasi. Teori dia itu sudah harus di jalan yang berlubang-lubang. Iya kan? Itulah dia nasibnya. Memang semuanya kembali ke yang Maha Kuasa. Iya. Karena maut, kembali rezeki, apa semua Iya. ditentukan oleh Iya. Tuhan yang Maha Itu Kuasa. saja sih, Bu. kuncinya. Hargailah ibumu yang sudah melahirkanmu, membesarkanmu, mengajarimu. Apalagi
kamu tidak masuk di dalam golongan narkoba kan, di dalam golongan yang tidak baik. Jadi supaya nilai harga kita itu punya cemerlang, bersinar, buatlah sesuatu yang baik. Bahwasanya bisa, ibuku bisa, aku harus bisa. Benar. Aku dilahirkan ibuku bukan untuk membuat penyakit ibuku, bukan menjadi penyakit masyarakat, tapi menjadi ibu yang betul-betul yang santun, sayang kepada anak-anak sama masyarakat, dan selalu menjadi ibu yang sabar. Saya coba menjadi orang yang sabar. Oke, kita Seperti berusaha untuk itu. menjadi yang lebih baik, Yes. bersabar gitu ya Bu Yes. ya. Karena istilahnya kita harus mencontoh ibu kita juga sih Bu. Kayak mungkin mungkin anak-anak ibu ya, mungkin bisa mencontoh dari perjalanan seorang Ibu Theorida dari awal meniti karir sampai berhasil seperti sekarang. Itu bukan suatu hal yang Desi bilang itu suatu hal yang luar biasa. Kalau dulu mereka itu mungkin menganggap enteng, tapi tahun ini ku tengok mereka itu Udah mulai kelihatan ya, Bu? berpikir, kelihatan. Oke. Oh, sejarah ibuku seperti ini rupanya. Bisa belajar dari situ. Bisa mencontoh. belajar dari situ, mencontoh. Oh, kalau saya berbuat, ada contoh di depan mata kita, ibu kita, apa yang harus lagi susah-susah kan? Sebenarnya membuat ibu kita bahagia itu dengan memberikan kebahagiaan, membuat seperti ini Bu, kayak kita mungkin yang masih sekolah, mungkin dengan berhasil sebagai juara, itu kan Iya. suatu kesenangan buat ibu kita. Udah pasti. Terus kita udah besar segini, karir kita sukses, Iya. rumah tangga kita sukses. Terutama jangan menyusahkan orang tua. Jangan Itu malah jadi beban orang tua. Jangan jadi beban orang tua. Sudah orang tua kita nggak kita kasih makan, terbebani lagi. Jadi dosanya kan berlimpah-limpah itu. Berlipat-lipat ya Bu. Iyalah. Oke. Maka nggak dapatnya nanti rezeki sama berkat. Berkat Kan itu seorang yang kita ibu. takutkan. Benar. Kenapa? Tuhan itu melihat itu aja. Seperti saya, walaupun saya hidup di dunia, saya tetap mengontrol saya itu. Saya tetap melihat Tuhan itu ada melihat kok. Makanya saya terlalu terkadang vokal, berani, tapi menyuarakan yang benar dan tegas. Oke Bu. Sebenarnya bilang pemarah nggak juga sih, cuman tegas, terlalu Mending tegas. ketegas. Nah, terlalu tegas Gitu, Ibu terlalu Theorida. Tegas Theorida. Keras jadinya terakhir Jadi keras. keras. pandangan orang. Yes. Oke lah Ibu, waktu kita Oke. tidak banyak lagi. Kita berharap juga semoga Ibu sehat, baik-baik aja, tetap semangat. Ini juga mau Natal, selamat Natal, selamat Iya. menyambut tahun baru. Mungkin Ibu Terima punya kasih. planning tahun baru mau kemana Ibu? Tahun baru Sama anak-anak. happy sama berkumpul. Mungkin tahun ini bisa berkumpul di Medan ini saja. Medan aja. Menikmatinya. Sebenarnya Ibu bisa kemana-mana sih sebenarnya. Iya, tapi kan pemerintah mengatakan Oh, oke. nikmati wisata wisata di dalam Sumut negeri. aja. Ya, jadi wisata di Sumatera Utara saja, aja. kan Bener. begitu. Oke. Jadi itulah yang kita ikuti dulu gitulah. Baiklah Ibu, terima kasih Terima waktunya kasih, sudah ya. ngobrol bersama kita ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita ambil pelajaran juga nih buat kita anak-anak muda, generasi penerus bangsa. Kita bisa belajar dari sosok seorang Ibu Theorida. Perjuangan beliau sangat luar biasa sekali ya. Kita juga sebagai anak-anak selagi masih punya ibu, hargai, sayangi, hormatilah ibumu tentunya. Kita harus pamit ya Bu. Yep. Terima kasih buat teman-teman di Visi Radio 89,6 FM, Jepti Indah Sibolga 95,6 FM, Dis FM Tebing Tinggi 93,5 FM, Karisma Bali G 99,9 FM. Terima kasih sudah merelay ikutan gabung bersama kita untuk talk show spesial momen Hari Ibu tentunya bersama Ibu Theorida Simanjuntak. Kita harus pamit, selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.